di dunia ini, bagi orang yang beragama Muslim tentu akan meyakini jika manusia itu tidak hidup sendiri. Sebenarnya ada dunia lain yang menghuni bumi selain manusia. Di sini ada tumbuhan, ada hewan. Itu yang kelihatan oleh mata biasa. Yakni ada yang tidak kelihatan oleh mata, ada malaikat, ada iblis atau bisa disebut dengan jin atau setan dan makhluk gaib yang lainnya. Makanya gaib itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa, kecuali dengan orang yang bermakrifat bisa melihatnya dengan mata batin. Jin ini juga menempati bumi sebagai tempat tinggal mereka. Mereka juga mempunyai bangsa, suku-suku bangsa, dan seperti juga suku-suku seperti manusia. Namun ini ada karena sifat mereka yang gaib, maka manusia ini tidak dapat melihat keberadaan mereka. Akan tetapi sebaliknya, bangsa jin ini akan sangat mudah melihat manusia, karena manusia dilengkapi dengan jasad kasar. Akan tetapi kalau bangsa jin tidak ada jasad kasar, yang ada jasad halus dan hidup. Dan jin ini juga hidup bermasyarakat seperti layaknya manusia. Mereka juga memiliki kehidupan sosial dan mereka juga menganut agama tertentu. Karena itu ada yang menyebutnya ada jin kafir dan jin Islam. Jika jin muslim ini akan berusaha untuk hidup sesuai petunjuk Allah pada mereka. Tapi kita harus ingat, semuslim-muslimnya jin itu tidak bisa disamakan dengan muslimnya manusia. Karena apa? Karena bentuk ibadah daripada jin itu berbeda bentuk ibadahnya manusia. Kalau jin kafir ini yang disebut dengan setan biasanya atau iblis yang selalu membangkang oleh perintah-perintah dari Allah. Dan jin kafir inilah yang sering menggoda manusia. Makanya kita harus berhati-hati. Kita harus memahami literatur jin itu seperti apa, sehingga kita bisa mencegah gangguan daripada jin kafir tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan ini tentang pengakuan bangsa jin di dalam firman-Nya yang tertulis di Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu telah benar-benar memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi mereka, bagi neraka jahanam. Ini tertulis di Al-Quran surat Al-Jin 14-15. Tapi dalam bahasan kali ini kita akan membahas bagaimana jin ini mengganggu manusia, mencari kenikmatan lewat manusia. Ini biasanya dilakukan oleh bangsa jin kafir untuk mengganggu manusia, biasanya manusia yang masih muda-muda. Mereka bangsa jin ini akan merasuki jiwa manusia, sehingga mereka dibenturkan satu sama lain. Biasanya antara laki-laki dan perempuan. Seakan-akan mereka itu jatuh cinta pada lawan jenis.
seakan-akan cintanya ini benar-benar cinta, akan tetapi cinta yang dimunculkan itu karena godaan daripada jin tersebut. Dan manusia ini banyak yang tidak menyadari sehingga menjadi khilaf dan melakukan perzinahan yang membuat dosa besar. Ada lagi, ini ada lagi, bangsa jin ini sangat pintar sekali. Ya, mereka biasanya selain merasuk langsung ke dalam tubuh manusia, juga hadirnya itu bisa lewat mimpi. Ya, mimpi bersetubuh dengan orang lain. Biasanya seperti itu. Dan mimpi itu terkadang memang sekedar hanya bunga tidur, tapi tidak, jarang mimpi berasal dari gangguan bangsa jin. Oleh karena itu dalam Islam diajarkan untuk berwudu dan berdoa sebelum tidur. Kalau mimpi jelek kita harus baca, biasanya yang ada di Quran itu ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Biar nanti tidak terulang mimpi buruknya. Kalau benar-benar mimpi yang benar. Dan selain itu biasanya untuk bangsa jin ini merubah wujud menyerupai suami atau menyerupai istri. Kalau ini mungkin akan mudah ditanggulangi. Dalam sebuah hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan kisah Abu Hurairah yang menangkap seorang remaja 3 malam berturut-turut saat diberi tugas untuk menjaga Baitul Mal. Setelah kejadian itu Rasulullah kemudian memberitahu Abu Hurairah bahwa remaja yang ditangkapnya adalah jin yang merubah wujudnya. Inilah salah satu kemampuan luar biasa jin, yaitu kemampuan merubah wujud ke dalam bentuk apapun yang ia suka. Bahkan jin ini juga sering merubah wujudnya, ya semirip mungkin dengan suami orang, dengan istri orang, kemudian mengajak si laki-laki atau perempuan itu untuk berhubungan intim. Ini sering terjadi di masyarakat. Tapi ini yang paling tidak bisa dirasakan oleh manusia. Ketika bangsa jin ini mengganggu manusia, merasuk ke dalam jiwa, merasuk ke dalam hatinya, sehingga manusia akan lalai, dibenturkan satu sama lain. Di situ nanti antara laki-laki dan perempuan semuanya dipengaruhi, sehingga antara laki-laki dan perempuan itu jatuh cinta dan melakukan hubungan intim, padahal itu bukan suami ataupun istri. Ini sering terjadi. Dan itulah cara jin mencari kenikmatan, dengan cara bersetubuh, dengan cara merasuk ke dalam jiwa wanita, ke dalam tubuh wanita atau ke dalam tubuh pria. Lalu ketika berhubungan intim sebenarnya manusia ini hanya sebagai alat, tapi yang merasakan nikmatnya itu separuh. Manusia yang dirasuki itu separuhnya dari bangsa jin tersebut. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita harus membentengi diri dengan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, seperti berdoa setiap hendak melakukan hubungan intim dengan suami atau istri. Selain itu kita harus memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Juga sangat ampuh untuk membentengi diri gangguan jin-jin kafir itu. Kita harus menenangkan diri kita. Tapi kita jangan terfokus sama amalan. Kita jangan terfokus dengan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena kalau kita meyakini dan benar-benar yakin bahwa ayat-ayat Allah itu mampu untuk mengusir jin, maka itu juga akan terjadi kemusyrikan di diri kamu.
Kita tidak bisa mengandalkan ayat, kita tidak bisa mengandalkan amalan bagi yang diajarkan Rasulullah maupun yang ada di Al-Quran. Akan tetapi kita harus berfokus menata ketauhidan kita kepada Allah. Semua itu hanya karena Allah, tidak karena ayat. Ayat hanya sebagai lantaran, ajaran Rasulullah hanya sebagai lantaran. Akan tetapi kita kembali kepada yang namanya Allah itu sendiri. Kita harus memahami bahwa jin itu adalah ciptaan Allah, jin itu adalah milik Allah, dan kita juga milik Allah. Kita sebagai makhluk sama-sama ciptaan Allah juga milik Allah. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang paling mudah untuk membentengi diri kita dari gangguan jin atau iblis yang lainnya. Banyak yang mengatakan di sini bahwa dengan sholat malam, dengan berzikir kita menyebut la ilaha illallah, kita menyebut nama asma Allah, atau yang lainnya, kita bacakan ayat kursi sekalipun. Akan tetapi kalau kita tertipu bahwa ayat-ayat itu, bahwa amalan kita memanggil nama, memanggil asma Allah tanpa mengetahui Allah itu siapa dan di mana keberadaannya, itu juga musyrik. Kita juga tertipu sebenarnya seperti bangsa jin tersebut. Makanya kita harus hati-hati betul. Amalan tidak akan mampu menyelamatkan kamu. Ayat Quran tidak akan mampu menyelamatkan kamu, karena sama-sama makhluk antara kamu dengan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi yang mampu menyelamatkan kamu adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat itu. Jangan terfokus pada amalan, karena itu musyrik walau tanpa kita sadari. Kita harus terfokus kepada yang memiliki hidup, yang menghidupi, yang menciptakan kamu dan yang memiliki kamu. Itulah jalan yang terbaik untuk membentengi diri dari gangguan apapun.